Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Nazahari dengan NIM 23065110172. Oke, pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah jaringan komputer. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di soalnya sendiri sini mengatakan bahwa kita itu berperan sebagai seorang network administrator di sebuah perusahaan startup. Nah, perusahaan startup ini menyewa sebuah ruko lantai 2. Nah, lantai satunya itu digunakan sebagai kantor customer service dan lantai 2-nya digunakan sebagai kantor untuk bagian administrasi. Nah, di lantai satu atau di lantai satu ini terdapat sejumlah komputer X dan untuk lantai 2 ini terdapat sejumlah komputer Y. Nah, kita diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer nih. Nah, yang pertama itu saya sudah bilang tadi, di komputer sejumlah X ada di lantai 1 dan komputer sejumlah Y ada di lantai 2. Nah, yang kedua, semua komputer ini terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabel LAN. Yang ketiga itu ada IP address untuk lantai 1, itu 192.168.x.abc dan IP address untuk lantai 2 itu adalah 192.168.y.abc. Nah, untuk pembagian IP address-nya di sini masing-masing lantai itu menggunakan DHCP server. Jadi kita tidak perlu menginput secara manual. Jadi untuk IP-nya itu akan disediakan oleh DHCP server. Nah, dari DHCP server itu akan dibagikan ke DHCP client atau kita sebagai kliennya. Nah, di jaringan komputer ini memiliki hotspot login ketika pengguna akan terhubung ke internet dengan bandwidth maksimal 1 Mbps per 1 Mbps up atau down. Nah, jadi tugas di sini kita akan membuat sebuah perhitungan subnetwork yang akan menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Oke, kita gunakan perhitungan yang sesuai dengan jumlah komputer kita. Yang kedua itu membuat sebuah topologi jaringan komputer yang ada di Gen S3. Yang ketiga itu membuat config DHCP server di MikroTik di Gen S3. Dan yang terakhir itu ada membuat konfigurasi hotspot di MikroTik dan di Gen S3. Oke. Nah, untuk keterangannya di sini, X itu dikit terakhir NIM saya ditambah 1 dan Y itu dikit NIM terakhir saya ditambah 2. Nah, untuk kita menggunakan virtual machine-nya sebagai tempat kita membuat mikrotiknya ya. Di sana menggunakan VirtualBox. Nah, untuk NIM saya kebetulan itu digit akhirnya itu ada 2. Otomatis untuk nilai X ini 3, 2 tambah 1, Y juga gitu, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita ketahui di sini tadi komputer jumlah komputer di customer service itu ada 3, jumlah komputer di administrasi itu ada 4. Untuk IP address-nya di customer service 192.168.3.0/29. Untuk IP address administrasi itu ada 192.168.4.0/29. Nah, kita masuki ke langkah pertama itu subnetting. Nah, subnetting di bagian customer service. Tadi IP address-nya segini. Nah, untuk host-nya sendiri itu kan ini ada 6. Ya, jadi untuk 3 ini ke bagian komputer, untuk 2 ini bagian IP network dan broadcast. Terus 1 ini ke bagian gateway MikroTik. Nah, jadi ke-6 ya, ke-6 perangkat ini, ke-6 IP ini akan masuk ke jangkauan dari sini, masuk ke jangkauan CIDR/29 yang ini. Nah, jadi di CIDR29 ini ada 8 IP. Ada 8 IP. Nah, untuk network sama broadcasting-nya itu akan masuk ke bagian 3.0 dan 3.7. Nah, tapi kita tidak akan menggunakannya. Kita akan menggunakan bagian range IP address ini. Nah, ini akan menjadi IP valid yang kita akan terima ke komputer kita. Nah, untuk 3.1 ini tadi masuk ke bagian ini, gateway mikrotiknya sebagai jalur untuk nyambung ke bagian mikrotik. Dan dari 3.2 ke 3 sampai 3.6 ini akan masuk ke komputer kita. Nanti ada sisanya itu 2. Dan itu bisa dijadikan cadangan juga. Untuk subnet masknya 255.255.255
255.255.248 CIDR 29. Nah, seperti yang saya bilang tadi, max host ini merupakan host valid ya. Jadi ada 1 sampai 6 yang merupakan host validnya yang kita dapat gunakan, yang akan kita peroleh nanti. Nah, jumlah subnetnya di sini ada 32. Nah, sampai 32 untuk subnet. Blok subnetnya artinya range tiap subnetnya di sini itu ada 8. Ini akan mulai dari 0. Ini sebagai networknya. Jadi jajaran IP di sini sebagai network mulai dari 0, 8, 16 sampai 248. Nah, oke. Selanjutnya subnetting di bagian administrasi. Nah, untuk IP-nya sendiri di sini 4.0/29. Nah, kalau hostnya itu ada 7 ya, 7 IP. 4 komputer, 2 IP network dan broadcast, dan 1 ini ke bagian gateway. Ini sebagai penjabarannya saja, yang mana saja yang akan mendapatkannya IP tersebut. Untuk IP network itu masuk ke 4.0, untuk broadcast itu masuk ke 4.7. Nah, untuk range-nya di sini ini untuk IP validnya ya. IP valid itu artinya dapat digunakan. Nah, itu untuk gateway ini mikrotik masuk ke 4.1 nanti. Kita gunakan sebagai gateway atau jalur ya untuk menyambungkan mikrotik ke switch nanti, hanya ke arah nanti 1 dan nanti 2. Nah, sisanya di sini itu akan digunakan oleh keempat komputer nih. Nah, nanti bersisa ada 1 IP cadangan. Nah, di sini untuk 8 IP ini maksudnya itu adalah 8 IP maksimal yang kita dapatkan di CIDR 29 di sini. Dengan subnet max 255.255.248. MAC hostnya 6, jumlah subnetnya 32, blok subnetnya ada 8. Ini sama seperti perhitungan sebelumnya. Cuma yang membedakannya itu ada di bagian host dan juga IP address yang kita gunakan. Sebelumnya 3.0, yang ini 4.0. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah topologi jaringan komputer di GNS3. Kita langsung saja masuk. Sebelum itu, saya akan membuat mikrotik ya. Saya akan membuat mikrotik di VirtualBox, virtual machine, dan itu akan kita tautkan ke GNS3. Nah, itu akan menjadi sebuah DHCP server dan juga server untuk bagian hotspotnya. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke Oracle VirtualBox sini. Ini teman-teman, kita akan mengklon ya router sebelumnya. Ini itu bisa dibilang mikrotik master ya, yang kita import terlebih dahulu sebelumnya. Kita akan cloning dan kita akan ganti dia ke sini dengan nama mikrotik perusahaan. Oke, kita klik next saja. Untuk ini finish. Oke. Nah, kita pergi ke bagian setting. Di bagian network. Nah, di bagian adapter pertama ini kita akan menggantinya dengan NAT. Nah, NAT ini akan berfungsi sebagai sebagai yang menjembatani ya antara network lokal dengan network publik. Nah, karena di network lokal kita itu tidak ada internet, nah otomatis yang menjembatani itu dari network publik yang memiliki internet agar kita dapat terhubung. Nah, selanjutnya di bagian adapter 2 tentunya kita akan enable, kita akan ke arah host only. Nah, host only adapter ini yang akan meremote mikrotik kita yang ada di virtual machine ini. Nah, agar kita bisa meremotnya itu kita menggunakan host only dan kita akan menggunakan Winbox ya. Nanti kita remote dari Winbox-nya ke Winbox-nya gitu. Sorry. Nah, adapter 3 dan 4 ini sebagai nanti itu kita enable saja. Ini nanti sebagai LAN-nya ya, LAN ke lantai 1 dan LAN ke lantai 2. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini kita tutup. Nah, kita akan masuk ke GNS3 untuk membuat sebuah topologi jaringannya. Kita run as administrator untuk mengurangi dampak errornya. Oke, kita akan membuat sebuah name atau project baru dengan nama UAS perusahaan. Sorry.
kita klik OK. Nah, kita akan masuk bagian edit preference. Kita akan mengkaitkannya ya. VirtualBox ini sudah ada, ini coba saya hapus terlebih dahulu. Kita klik new, tunggu sebentar. Kita ini tambahkan mikrotik perusahaan. Kita klik finish. Ini kita edit terlebih dahulu dan networknya kita tambah menjadi 4. 1 untuk NAT, yang kedua untuk host only, 3 dan 4 itu akan ke bagian LAN dari lantai 1 dan juga lantai 2. Oke, apply, oke. Kita akan membuat sebuah topologinya ya. Ini kita drag saja mikrotik perusahaan. Terus 2 switch komputer di lantai 1 ada 3, komputer lantai 2 ada 4. Oke, kita juga akan menggunakan Lubuntu ya sebagai kliennya juga. Kita akan mencoba menggunakan Lubuntu. Kita klik ini kan kita akan mengaturnya. Ini saya drag ke tengah. Kita buat dulu sebuah topologinya. Desain topologinya. Satu bagian sini saja, visi 2, visi 3. Lubuntu sini. Oke. Nah, kita akan menyambungkannya ya, kabel Ethernet 1, Ethernet 0, 0, 0 ke 1. Terus dari PC 3, 0, switch 1 melalui Ethernet 2. Oke. Selanjutnya begitu juga dengan yang ada di lantai 2 di sini. Oke, ini kita sambungkan ke setiap switch. Aduh, sorry. Oke, dari mikrotik perusahaan ke switch. Nah, 0 ini kan tadi itu NAT, 1 itu ke bagian host only, 2, 3 ini kosong. Ini kita gunakan sebagai LAN. Oke. 3 gini juga, 4. Oke. Kita atur dulu ya. Sebelum mengkonfignya di Winbox. Oke, ini kita ganti dulu namanya. Terus kita tambahkan ini tadi masuk ke customer service. Ini administrasi. Kita inputkan juga untuk IP-nya 192.168.3.0/29. Untuk IP address bagian administrasinya kita tambahkan juga 92.168.4.0/29. Kita coba lihat customer service 3, oke. 3.0/29 ini 4.0/29. Kita lebih ke atas. Oke, jika sudah, kita akan ngerunning semua device yang ada di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke bagian Winbox. Masuk ke Winbox. Nah, di sini sudah ada ya address untuk mikrotik masternya. Nah, kita connect melalui MAC address, connect. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian sistem terlebih dahulu, identify. Kita ganti namanya mikrotik perusahaan. Kita
apply, oke. Bagian interface. Nah, untuk interface-nya sendiri di sini Ether 1 ini menyambung ke NAT, atau bisa teman-teman bisa bilang NAT internet juga bisa. Nah, yang ada di sini, yang ada paketnya sini ya, ini menyambung ke apa namanya? Nyambung ke VM. Ini kita akan ganti namanya terlebih dahulu, Ether 2 nggak apa-apa. Tapi host only adapter. Apply, oke. Nah, ini menyambung ke lantai 1. Ini LAN ya, bisa dibilang LAN apa, LAN 1, LAN 2. Ini kita buat saja untuk lantai 2 melalui LAN ya, ini menyambung melalui LAN. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian sistem IP dan bagian DNS. Nah, di sini kita akan memasukkan dari Google-nya, server Google 8.8.4.4. Ini allow remote ya, biar kita bisa nge-remote-nya. Ini kita apply saja, oke. Terus bagian firewall juga kita atur di bagian NAT-nya, kita tambahkan. Di sini accept, ini accept-nya untuk masquerade, bagian generalnya ini benar. Terus interface-nya ini mengarah ke NAT-nya, ya, itu satu NAT. Kita apply, kita oke. Nah, ini kita silang. Selanjutnya kita pergi ke bagian IP address. Nah, ini sudah ada ya, jadi di sini sudah mendapatkan ini NAT-nya. Ini kita tambahkan terlebih dahulu ya, address dari apa namanya, kedua tempat itu, dari LAN 1 atau lantai 1, terus LAN 2-nya juga ada lantai 2. Kita tambahkan address-nya mereka di sini. 92.168.3.1/29. Ini menyambung ke lantai 1, apply saja, oke. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk address 68.4.1/29. Ini ke arah lantai 2. Apply, di sini networknya sudah oke. Nah, networknya sudah ada 3.0, 4.0. Ya sudah, kita silang terlebih dahulu. Terus kita akan menjadikan mikrotik perusahaan ini sebagai penyedia IP itu sebagai DHCP servernya. Klik DHCP server. Terus bagian DHCP setup kita akan menambahkan kedua ini IP ya, dari lantai 1 dan 2. Klik next. Ini untuk address networknya. Terus ini gateway-nya, saya bilang sebelumnya 3.1. Ini adalah range-nya, range IP valid-nya yang kita gunakan ya, range IP dari host-nya ya, bukan dari sih, yang akan diterima oleh host-nya gitu. Untuk DNS servernya di sini, ini kita akan ganti terlebih dahulu 192.168.3.1. Ini menuju ke IP sini. Mana dia? Nah, ini menuju ke IP sini dari lantai 1. Kok hilang dia? Mana dia? Nah, next, ini next. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat juga untuk ke arah IP lantai 2. Next, ini 4.0, ini network. Terus 4.1 ini merupakan gateway-nya. Terus ini sama juga range IP yang akan kita dapatkan ke komputer. Terus ini ganti ke 4.1 sini. Oke, next. Ini list time-nya, next. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita sudah mengatur mikrotik perusahaan ini sebagai DHCP server. Kita kali terlebih dahulu, kita coba ke new terminal. Terus kita login ke arah Google. Oke, sudah bisa. Kita matikan saja. Ctrl C. Kalau teman-teman mau menghentikannya menggunakan Ctrl C. Setelah itu kita akan men-settingnya ya, men-setting setiap host ya, setiap komputer yang kita miliki itu yang ada di GNS ini kita akan setting ya. Kita akan setting agar dia mendapatkan IP ya secara ya, dinamis gitu.
Oke, coba kita ke PC1. Nah, di PC1-nya ini kita untuk mendapatkan IP-nya kita tinggal tekan IP DHCP-R. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi di PC1 ini kita mendapatkan IP ya. IP sorry. 4 ya, mendapatkan IP 4.6. Bentar. IP 4.6 berarti ini kebalikannya ya. Bentar. Yes. Oh ya, ini berarti kebalik ya, sorry. Ini kita tinggal balik saja nih tempatnya. Jadi yang di sebelah kanan ini itu yang mendapatkan kebagian customer service ya. Ini kalau gitu saya delete saja PC-nya. Ini saya tambahkan. Oke, nice. Kita jalankan PC-nya. Start. Oke. Kita akan mencobanya ya. Isi satu terlebih dahulu tadi. Sorry. Sini kita konsol. Oke, ini sudah dapat 4.6. Untuk PC 2-nya kita akan coba IP DHCP-R. Oke, di sini mendapatkan IP 4.5. Untuk PC 7 CP-R. Untuk PC 7 kira-kira akan mendapatkan IP ya, benar ada 4.4. Kalau ingin lebih tahu itu kita tinggal tekan show. Nah, di sini ini IP gateway. Oke, di PC 3 IP DHCP-R. Oke, di sini 4.3 ya. Kita show. Coba kita akan ping ke barat 192.168.4.1 ke bagian gateway. Nah, sudah bisa. Kita lanjut ke PC 4 yang ada di arah sini. Oke, ini saya tambahkan saja customer service. Oke, PC 4. Nah, IP DHCP-R. PC 5 juga begitu. Oke, di sini sudah dapat ya 3.6. Kita coba show ya, IP-nya 3.6. Untuk PC 5 DHCP-R. Coba saya ngeping ke arah 192. Oke, itu sudah dapat 135 3.5. 68 kita ngeping coba ke arah gateway-nya, ini sudah. Ini bisa di show saja nih. Oke. Ini bisa di ping juga. Ini ping ke arah Google ya. Jadi ini bisa juga. Kalau ini kita coba lagi ping terus. Oke, sama bisa. Oke, kita ke PC 6.
PC6 juga kita akan mendapatkan sebuah IP-nya dari DHCP server 3 titik berapa? 3.4 IP-nya di sini. Oke, kita akan mencoba show dulu. Kita akan ping ke Google. Oke, ternyata sudah bisa. Terus selanjutnya kita akan mencoba ping ke arah gateway-nya, menyambung ke mikrotiknya. T3.1. Sorry, 3.1. Oke, sudah bisa. Nah, sudah bisa ya. Jadi kita sudah menyeting mikrotik perusahaan yang ini itu sebagai DHCP server, penyedianya lah gitu ya. Ini saya ganti dulu namanya sebentar. Sebagai penyedia dari IP. Nah, kemudian kita sudah mengambil IP ya, mencoba mengambil IP dari sini. Nah, yang kita dapatkan dari servernya ini sudah tadi dari PC 1, 2, 3, 7 yang ada di bagian administrasi. Dan begitu juga dengan bagian customer service. Kita sudah mendapatkannya, contohnya ada di PC 4. Nah, di sini. Nah, sini ya, sudah dapatkannya 3.6. Customer service 3.6. Customer service 3.0. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya Lubuntu ini sebagai klien. Ya, kita akan mencoba Lubuntu ini sebagai klien yang akan mendapatkan sebuah IP. Oke, kita akan mencoba menyambungkannya ke arah ini nanti satu. Oke, kita akan mencoba mendapatkan IP ke mana dia Lubuntu. Nah, tadi ini sudah bisa ya. Mungkin ke arah Google. Oke, Lubuntunya sudah terbuka. Mana dia? Ini dia. Oke, Ubuntu. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan IP-nya. Klik ini, pergi ke bagian Preference Advanced Network Configuration. Kita besarin saja. Klik 2 kali di bagian Wired Connection 1. Nah, pergi ke bagian IPv4 setting. Ini Automatic DHCP Server, DHCP. Klik Save. Jika sudah, klik X. Terus masuk ke bagian System Tools, View Terminal. Oke, di sini IPA. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP ya. Inet 192.168.3.3/29 ini yang mengarah ke ini IP yang ada di lantai 1. Nah, itu bagian customer. Kita coba nge-ping ke arah. Apakah bisa? Oke, ternyata bisa. Ctrl C untuk mematikannya. Kita coba akan mengeping ke arah gateway. Sorry. Oke, ternyata sudah bisa. Paketnya sudah bisa terantar ya. Oke, kita sudah berhasil ya mendapatkan IP DHCP yang dari DHCP server sini ke arah di sini untuk mendapatkan IP-nya itu ke PC-PC yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan mana dia? Nah, kita akan membuat konfigurasi hotspot ya. Selanjutnya hotspot ya. Kita akan membuat konfigurasinya di Winbox. Klik Winbox. Terus bagian IP, bagian hotspot. Nah,
ini saya silang saja. Nah, di bagian sana dia servernya ini ya, server. Di bagian servernya ini kita akan apa namanya? Kita akan menambahkannya. Kita akan menambahkan dengan mengklik hotspot setup nih bagian server. Nah, ini ke bagian sini D1, terus ini karena sudah dari kita setting di bagian firewallnya masquerade, jadi ini kita tinggal centang next ini apa namanya range, terus ini non, terus ini ya lanjut, ini server itu DNS servernya 92.168.1 next, DNS name ini next. Nah, ini kita bilang apa ya, admin lantai 1. Oke, ini selanjutnya kita akan mencoba membuat admin lantai 2. Oke, next ini non, ini terus ini servernya sorry 4.1 DNS name next. Oke. Nah, setelah itu di bagian ya ini server, bagian servernya ini ya kita akan mengatur, kita diminta untuk mengatur bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya mana dia? Ini. Oh, sorry ini. Jadi di jaringan komputer ini hotspot. Nah, ketika pengguna akan terhubung dengan bandwidth maksimal 1 Mbps. Oke, di bagian ini klik, terus ini kita 1 M. Sorry 1 M. Kita apply, terus kita oke. Ini juga 1 M. Apply, oke. Untuk usernya ini kita ganti saja. Ini untuk hotspot 1 kita kasih nama anu saja gitu ya, user lantai 1 saja, passwordnya 1234. Ini kita apply, kita oke. Kita tambahkan juga satunya ini yang ke hotspot 2. Nah, terus ini kita namakan saja user lantai 2 dan password juga sama 1234. Apply dan oke. Nah, ini sebagai user ya, untuk kita nanti bisa login. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan mencoba menggunakan ini Lubuntu-nya. Kita akan mencoba menggunakan Lubuntu-nya sini untuk mencoba connect ke arah hotspotnya. Kita buka terlebih dahulu Firefox-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tadi ke 192.168.3.1. Nah, kita akan enter.
Nah, hotspot login tadi namanya itu user lantar, saya lupa ya, sorry, user lantai 1. Mana dia? Nah, user lantai 1, password 1234. Kita mencoba mengkonekkannya, not no. Nah, ini ya sudah bisa. Oke, kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Cek kecepatan. Saya lupa namanya. Nah, speed test, speed test. Oke. Oke, ternyata kecepatannya 930 kbps ya. Jadi ini tidak mencapai ya, karena kita sudah men-settingnya. Sorry. Karena kita tadi settingnya ya di arah Winbox-nya, jadi maksimalnya itu ada 1 MB ya, Mbps megabyte per second. Jadi otomatis limitnya itu tidak bisa melebihinya ya, jadi hitungannya bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini nyampe sini, coba bentar. In process. Nah, oke. Karena kita membuat servernya ada 2. Nah, selanjutnya kita akan mencobanya juga yang di hotspot 2-nya ya. Pergi ke GNS sini, terus ini kita hapus saja jalurnya. Ini kita mencoba menyambungkan ke arah Lubuntu-nya. Oke. Lubuntu buka lagi. Oh yes. Nah, coba tadi kan kita akan mencoba mendapatkan IP-nya terlebih dahulu ya. Mana dia? Preference, pergi ke advance, wired, bagi IPv4 setting, save, automatic. Oke, ini kita sidang saja. Selanjutnya bagian mana dia? System tools, queue terminal. Oke, IPA. Nah, kita sudah mendapatkan ya. Ini untuk tadi kan 3 titik berapa titik sekian. Nah, itu kan kita memperoleh IP di lantai 1 karena kita menyambungkannya ke sana. Nah, kalau ini saya menyambungkannya ke lantai 2 dan kita mendapatkan IP 192.168.4.2/29. Oke, sudah bisa ya. Kemudian saya akan mencoba membuka Firefox-nya lagi. Mencoba server ya, hotspot server yang kedua. Di sini ya. Yang mana deh? Sorry. Nah, ini hotspot server kedua. Tadi kan kita mencoba yang hotspot 1. Ini menyambung ke lantai 2 ya untuk interface-nya. Ini lantai 2, tadi yang pertama itu lantai 1. Oke, mana dia? Nah, kita drag ke atas, terus ini kita coba login. 192.168.4.1. Sorry. Ya, titik 4.1. Visit. Nah, coba kita mencobanya. Tadi username-nya itu namanya user lantai 2.
lantai 2, terus passwordnya 1234, connect not now. Nah, ini kita sudah berhasil login ya. Hi user lantai 2. Oke. Ini kita tambah saja, terus kita akan submit test. Oke, kita akan mencoba ya speed test untuk menggunakan yang server dari lantai 2. Kita tunggu terlebih dahulu. Oh, prosesnya lumayan lama juga ya. Mohon bersabar. Oke, ini hotspot sudah. Kita ke interface. Nah, ini nyala sih. Itu nanti 2 ya. Karena kita sedang connect. Ini saya dia. Oke, kita mulai. Untuk speed test ya, kita akan lihat kecepatannya. Oke, ngelek-ngelek ya. Oh, ini ada cookie. Kalau teman-teman mau menghapus cookie-nya nih bisa sih. Ini ada cookie. Oke. Um, jadi ini merupakan langkah, bukan langkah sih, ini task terakhir ya, konfigurasi hotspot. Tadi kita sudah berhasil membuat sebuah perhitungannya, terus topologinya juga sudah kita buat, config di HCP servernya juga sudah kita setting di MikroTik maupun di GNS3. Untuk di HCP servernya kita settingnya di MikroTik, dan untuk hostnya yang akan mendapatkan IP-nya itu kita tadi setting di GNS3. Hotspotnya juga tadi dari MikroTiknya. Oke, ini masih ya, ini lumayan juga nih.
ini bisa kita quit sini. Ini kita close saja, nggak apa-apa. Yes, close session. Ini sudah berhasil ya. Jadi ini dapat dilihat kita sudah mendapatkan IP dari device IP server. Oke. Nah, ya kita mulai. Kita ulang. Lumayan lama ya. Ya. Ini coba saya power off, terus buka kembali Ubuntu-nya. Saya tekan. Aduh, mati semua. Nekrotik. Ini coba saya nyalakan ulang. Kita akan mengecek ulang ya untuk Ubuntu-nya yang ada di lantai 2. Tadi sudah kita atur sih sampai 1 Mbps ya, tidak lebih dari itu. Nah, ini sudah 1 Mbps. Oke. Kita mencoba membuka Ubuntu-nya. Kita pakai yang speed test biasa saja ya. Soalnya lumayan membutuhkan waktu. Kita lihat satu-satu ya. Di sini sudah interface, sudah IP di HCP server sudah, terus IP address sudah, terus sistem firewall ini. Nah, sudah nih masquerade. Terus mana dia, IP DNS. Oke, sudah. Ini arah ke 41 ya.
hotkeynya salah tadi, sorry. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk di Lubuntu. Kita tunggu sebentar, ini baru selesai booting. Oke, pergi ke ini Firefox. Oke, semuanya sudah bisa ya. Ke arah sini, yang 3.1 ini gateway. Ke arah lantai 1 ini untuk ke arah lantai 2. Sudah bisa. Ini masih membuka Firefox-nya terlebih dahulu ya. Tunggu sebentar. Ini membutuhkan waktu yang ya cukup lama. Kalau laptop kalian mantap, cepat bukanya. Oke, ini kita login saja direct 4.1 karena oke kita menghapus logout. Kita ulang 68.4.1. Oke, karena kita tadi nyambungnya ya. Oke, sudah ya, sudah masuk. Kita coba tes speed. Ini juga Google-nya sudah bisa ya. Cancel. Ini kita pakai ini saja. Oke, kita tunggu. Ada di kisaran angka berapa? Oke, 950. Oke, jadi kita sudah mencoba ya. Sudah mencoba jadi di sini. Nah, dia IP hotspot. Nah, itu mengacu ke arah hotspot yang ini, hotspot kedua. Ini udah kita atur. Jadi kita tadi sudah membuat, udah menjadikan mikrotik perusahaan ini sebagai DHCP server ya. DHCP server, dan kita sudah menambahkan IP address dari setiap lantai. Terus kita ini sudah menginputkan DHCP servernya ini menuju lantai 1 dan ini menuju lantai 2. Nah, setelah itu tadi juga kita sudah men-setting di bagian DNS dan juga bagian firewallnya ya, agar bisa mengaksesnya. Ini di bagian NAT-nya masquerade. Ini juga sudah kita setting agar dapat sebagai jembatan gitu ya, agar dapat terhubung dengan internet dari jaringan lokal menuju dari jaringan publik kalau sebaliknya. Nah, setelah itu juga tadi kita sudah membuat sebuah topologinya, topologi jaringan. Ini bagian administrasi dan ini juga bagian customer service. Ada 4 komputer, di sini ada 3 komputer. Nah, setelah itu juga kita tadi sudah men-setting di bagian hotspotnya. Nah, hotspot nih kita sudah membuat sebuah 2 server. Untuk server profilnya ini kita mengatur rate limitnya ya, sesuai soal ini bandwidth maksimal 1 Mbps per 1 Mbps. Ini sudah kita setting di sini. Nah, untuk pro usernya kita membuat 2 user ya. Satu untuk user lantai 1 dan untuk lantai 2 satu. Oke. Saya kira kita sudah membuat semuanya ya. Ini perhitungannya juga sudah tadi. Bagian subnetting, terus bagian topologi yang ini kita juga sudah membuatnya. Sini. Terus konfigurasinya DHCP server juga sudah tadi di sini. Nah, terus ini juga konfigurasi hotspotnya juga sudah di sini. Nah, oke. Saya kira ini sudah semua ya. Oke, jadi sekian dari saya. Oke, bentar. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai tugas
UAS mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya, sorry. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.